Bahwasanya malaikat maut adalah malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Malaikat maut memiliki dua wajah. Yang pertama wajah yang dipakai untuk mencabut nyawa yang beriman, dan yang kedua wajah yang dia pakai mencabut orang-orang kafir ataupun orang yang melakukan kezaliman. Ketika malaikat maut mencabut nyawa orang yang beriman, maka dia menggunakan wajah yang teduh menyenangkan setiap orang yang melihatnya. Tapi ketika dia mendatangi orang kafir, orang yang banyak berbuat dosa dan kefasikan, maka malaikat maut itu akan datang memiliki wajah yang begitu menyeramkan, menjadi tekanan batin yang luar biasa dirasakan oleh orang yang kafir ketika mereka akan mati sebelum mereka menutup mata. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal, dan itu sangat masuk akal. Wajahnya manusia saja terkadang ada dua penampakan. Makanya malaikat maut itu memiliki dua penampakan wajah. Kalau kita ada istilahnya itu before and after. Dulunya sebelum terkenal wajahnya begini, setelah terkenal wajahnya begini. Itu dua penampakan, tapi wajahnya tetap satu. Kalau manusia memiliki satu wajah, dua penampakan, malaikat itu juga sama. Malaikat maut itu wajahnya satu, tetapi memiliki dua penampakan. Penampakan yang indah, menyenangkan, teduh, menceriakan kalau dia akan mencabut nyawa orang yang beriman. Dan penampakan yang menyedihkan, menakutkan, mendebarkan ketika dia akan mencabut orang-orang yang banyak berbuat dosa dan orang-orang yang berbuat kefasikan. Bagaimana malaikat maut itu? Tugasnya apa? Tugasnya malaikat maut mencabut setiap makhluk yang bernyawa. Sampai kutu di atas rambut pun tidak ada yang mencabutnya kecuali malaikat maut. Makanya malaikat maut berada pada kesibukan yang sangat luar biasa. Tidak ada istirahat untuknya, karena setiap waktunya dia berpindah dari satu perkara untuk mencabut nyawa, dan setiap waktunya dia bekerja untuk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berbuat maksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh setiap orang yang bernyawa. Makanya malaikat maut tidak diberikan oleh Allah perasaan. Makanya dia mencabut nyawa setiap manusia yang telah ditakdirkan ajalnya habis dengan catatan rezekinya yang habis. Dan malaikat maut mendatangi kita 3 ataupun 5 kali. Ada satu riwayat mengatakan mendatangi kita 3 kali. Ada riwayat yang lainnya mengatakan mendatangi kita 5 kali. Sampai catatan takdir kita habis, catatan rezeki kita habis. Malaikat maut memandang wajah kita seharinya 70 kali. Dan itu dilihat setiap waktunya sampai betul-betul catatan rezeki kita habis. Dan itulah yang menjadi kesibukan malaikat maut setiap waktunya, tanpa ada rehat, tanpa ada cuti, tanpa ada istirahat. Dan dia dicabut perasaannya oleh Allah, dan tidak ada belas kasih yang dimiliki malaikat maut ketika mencabut nyawa setiap makhluk yang Allah berikan kehidupan. Bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa dalam waktu dan tempo yang sama, tetapi terbentang jarak yang sangat berbeda. Makanya kita sudah mendapati dalam satu riwayat yang sahih diterangkan bahwasanya Rasulullah pernah beliau bersama dengan malaikat Jibril melihat ada seseorang, melihat ada satu makhluk yang diantara dua lututnya itu bumi. Sepanjang dia memandang, di situ bumi diantara dua lututnya. Lalu kemudian dia mengambil sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Sampai Rasulullah bertanya, siapa itu makhluk tersebut? Malaikat Jibril berkata, itulah malaikat maut ya Rasulullah, yang mencabut nyawa setiap manusia dalam perintah-perintah Allah. Disitulah kita paham bagaimana malaikat maut bisa mencabut nyawa 2 orang dalam tempo yang sama, waktu yang sama, tetapi terbentang jarak yang jauh. Yang satu di Papua, yang satu di Jakarta. Tapi temponya sama, detiknya sama, menitnya sama. Karena ternyata itu mudah, karena Allah jadikan bumi dan seluruh hamparannya berada di antara dua lututnya malaikat maut, dan mudah bagi dia untuk mencabut nyawa dalam waktu seketika.